Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang telah diberkati sekelilingnya untuk diperlihatkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali hari Jumat yang mulia ini. Di studio telah hadir yang tak asing lagi, Ustaz Muhammad Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Sehat. Ya. Siapa tahu kurang sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Banyak orang sakit sekarang ini ya. Sakit karena takut. Iya. meninggal takut. Baik pemirsa, tema kita hari ini adalah Isra dan Mi'raj. Juga Isra Mi'raj dan salat ya. Karena Isra Mi'raj dan salat itu tidak bisa kita pisahkan. Kewajiban salat itu di malam Isra Mi'raj. Dalil Isra Mi'raj itu adalah surah Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya ya. Jadi juga telah diberkati ya, telah diberkati sekeliling perjalanan itu. Yang begitu cepat Iya. Jadi alladzi barakna haulahu. Jadi telah diberkati sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya ya. Kebesaran Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Innahu huwas samiul basir ya. Lagi maha melihat. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, inilah dalil adanya Isra Mi'raj itu. Jadi yang menarik kalau kita tinjau dari segi nahu ya. Jadi Allah memulainya subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kalau Allah menggunakan dalam Al-Quran kalimat subhana, maha suci Allah, itu adalah sesuatu yang sangat ta'ajub, yang sangat penting, yang harus memberi perhatian. Allah tidak menggunakan sembarang tempat subhana ini. Karena ini sesuatu yang penting, maka Allah menggunakan subhana. Maha suci Allah. Peristiwa yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini kalimat yang kedua yang perlu kita tekankan di sini, bi'abdihi, yang bermakna ya, hambanya. Dengan memperjalankan hambanya. Siapa itu hambanya itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makna dalam bahasa Arab bi'abdihi itu, jadi seluruh roh, jiwa dan raga. Jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dengan roh dan tubuhnya, jiwa raganya. Jadi ada
pendapat ulama yang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dengan ruhnya saja. Tidak benar. Kalau dengan ruhnya saja mungkin Allah akan menggunakan birruhi. Birruhi ya. Dengan rohnya. Tapi ini bi'abdihi. Mana bi'abdihi ini ruh dan jasad. Jasad. Ya. Jiwa raga Rasulullah naik itu. Kemana naiknya? Ya, naiknya itu sampai muntaha. Sidratul Muntaha. Jadi muntaha itu tempat yang paling tinggi. Ya. Jadi beda dengan Sidratul Muntaha. Ya. Kalau Sidratul Muntaha itu nama pohon. Ini Muntaha. Muntaha lebih tinggi lagi. Nabi Jibril boleh sampai Sidratul Muntaha, tidak apa-apa. Tapi ketika naik ke Muntaha, Jibril tidak boleh lagi. Jadi Nabi Muhammad sendiri dia naik. Sendiri Nabi Muhammad naik ke Muntaha. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti melihat cahaya dan sagub. Sagub itu seperti asap, nah. Lalu mendengar suara. Diwajibkan salat fardu 50 waktu. Nah, itu di langit gitu ya. Di langit yang paling tinggi di Muntaha ya. Tapi kalau kita ingin cerita sedikit tentang Isra Mi'raj itu bagus juga ya. Rentetan perjalanannya. Jadi terjadi tanggal 27 Rajab di malam hari. Ya. Rasulullah diambil oleh malaikat Israel dan Mikail. Ada dua orang malaikat yang menjadi guide, yang menjadi pendamping perjalanan Isra Mi'raj. Jadi ada satu bentuk makhluk lain adalah burak. Burak. Jadi sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Israel terbang. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Nabawi, ke Masjid Baitul Maqdis di Palestina gitu. Itu perjalanan horizontal. Perjalanan tidak mendaki, tapi perjalanan rata. Jadi burak itu ya. Kalau burak itu langkahnya, satu langkah itu sedentang mata, sangat cepat ya. Secepat kilat. Kalau dia naik gunung, kaki depannya itu pendek. Kalau dia turun gunung, kaki depannya panjang. Gitu. Begitu juga kalau dia naik gunung, kaki belakangnya panjang. Panjangnya sangat panjang karena gunung itu tinggi-tinggi gitu. Itu ingin dikatakan di situ perjalanan Rasulullah itu horizontal. Datar. Tidak gini-gini, tidak, gitu kan? Perjalanan yang horizontal. Beliau mengikat buraknya di halaman Masjidil Aqsa, dan masuk dalam Masjidil Aqsa. Beliau melihat beribu-ribu orang saf, tidak muat di dalam masjid, sangat banyak. Rupanya ruh para nabi, roh Nabi Adam, nabi lain dan sebagainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh para nabi untuk menjadi imam. Jadi Rasulullah memanggil Adam, wahai kakek kami Adam, engkaulah jadi imam. Tidak, ini bukan zaman saya, kata Nabi Adam. Wahai ayah kami Ibrahim, engkaulah jadi imam. Tidak, ini bukan zaman saya, ini zaman engkau. Jadi engkaulah yang jadi imam, karena engkau telah diangkat oleh Allah menjadi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul. Rasulullah menjadi imam. Di situ ada menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pemimpin para nabi. Setelah menjadi imam, semua para nabi itu berikrar bahwa engkaulah penghulu kami, engkaulah pemimpin kami di dunia dan di akhirat. Jadi pangkat Rasulullah itu lebih tinggi dari nabi-nabi yang lain.
Kemudian Nabi menyebutnya sama Jibril, saya itu haus. Haus. Lalu Jibril menyediakan 2 gelas ya, yang berisi yang pertama laban. Laban itu susu. Susu. 1 gelas lagi berisi arak. Arak itu minuman keras. Jadi Rasulullah mengambil susu, minum laban. Lalu dipuji oleh malaikat, Muhammad, engkau memilih yang fitrah, yang suci. Seandainya engkau mengambil arak, semua umat kamu jadi orang yang mabuk. Mau. Gitu kan. Kemudian Rasulullah diperintahkan dibawa oleh Jibril dengan Mikail menuju langit. Itulah yang disebut dengan Isra. Itulah yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj menuju langit dengan apa? Dengan sebuah tangga yang luar biasa. Nama tangga itu Ras. Cuma anaknya 2 saja. Setelah Rasulullah injak di sini, menginjak kedua, yang satu naik ke atas lagi. Diinjak, naik ke atas 2 tangga itu. Sampailah Rasulullah di pintu langit. Kata Jibril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab yang di atas. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.